Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Bagus Romansyah, Fakultas Seni Militer, jurusan Ilmu Komputer. 1955201224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen basis data. Manajemen basis data. Referensi dari manajemen basis data ialah database, konsep, to-end editing hari F. Referensi dari database ialah database, konsep, second edition, Henry F. Ford, MC Graw Hill, 1991. Database Management System Designing and Building Business Application, Gerard V. Post, MC Graw Hill, 1999, 3 CJD. Pendahuluan database ialah dan sistem database menjadi komponen utama dalam kehidupan bermasyarakat modern saat ini. Kenapa? Karena berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database atau bank, reservasi, perpustakaan, supermarket, dan lain-lain. Contoh interaksi di atas yang disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik. Saat ini, database multimedia dapat menyimpan data gambar, video, dan suara. GIS, Geographic Information System, untuk menyimpan dan menganalisa data peta, data cuaca, serta gambar satelit itu adalah contoh dari database yang menyimpan data gambar. Data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing adalah sistem yang digunakan pada beberapa perusahaan untuk mengekstrak dan menganalisa informasi yang berguna dari database yang besar untuk kepentingan pengambilan keputusan atau decision making. Teknologi real-time dan aktif database digunakan dalam mengontrol proses industri dan manufaktur. Dan hingga saat ini, database masih mencari berbagai teknik yang digunakan pada WWW dalam meningkatkan pencarian information retrieval dengan cepat dan tepat yang dibutuhkan user di internet. Definisi basis data. Istilah basis data ialah lemari arsip atau juga bisa disebut dengan penyimpanan data. Basis data ialah basis, markas, atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Data ialah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, dosen, mahasiswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang ialah buku, meja, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam baik dalam bentuk rangka, angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berrelasi menurut aturan atau tatanan tertentu. Definisi basis data ialah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan organisasi yang diorganisasi sedemikian rupa, sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan redundansi data. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Sistem basis data ialah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program. Database management system yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut.
Sistem basis data atau DBMS ialah Database Management System, kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database atau create atau mention. DBMS mencakup proses defining database, mendefinisikan type data, struktur, dan batasan constraints dari data yang disimpan dalam database. Manipulating database ialah database yang mencakup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam generate report data. Sharing database dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Sistem basis data juga memiliki fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan maintenance database dalam jangka panjang. Proteksi basis data mengandung sistem protection yang menangani kondisi malfunction atau juga disebut crash, baik pada hardware ataupun software. Juga mengandung security protection yang menangani pengaksesan oleh user terlarang. Mention mengandung sistem mentioning yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu. Jadi sistem database database dan sistem manajemen database-nya. Tujuan basis data ialah prinsip kerja basis data, pengaturan data, arsip. Tujuan basis data ialah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Speed, efisiensi ruang penyimpanan, space mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Keakuratan atau akurasi pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan. Batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan serta entry atau penyimpanan data. Tujuan basis data atau tujuan basis data ialah ketersediaan availability, pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif, kelengkapan kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database, keamanan security, memberikan keamanan atas hak akses data, dan selanjutnya kebersamaan pemakaian shareability yang bersifat multi-user. Komponen sistem basis data ialah perangkat keras dalam kurung hardware, yaitu komputer, memori storage atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Sistem operasi atau juga disebut operating system, program yang menjalankan sistem komputer yang bisa mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Kemudian basis data atau juga disebut dengan database. Yang apa database itu? Database ialah yang bisa menyimpan sebagai objek database, struktur, tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS perangkat lunak yang memention data dalam jumlah besar. Pemakaian user, para pemakai database, aplikasi perangkat lunak lain, program lain dalam DBMS. Prinsip dasar sistem database. DBMS terdiri dari sekelompok data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengaksesnya. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk mengambil dan menyimpan informasi basis data. DBMS juga harus menjamin keamanan dari informasi yang disimpan, meskipun sistem menjadi tabrakan atau mengakses sistem yang tidak diotorisasi. Sistem file data ialah sebelum ditemukan konsep DBMS, penyimpanan data menggunakan file yang dikelola oleh suatu program. Kelemahan sistem ini adalah pengulangan data dan data yang tidak konsisten. Kesulitan dalam mengakses data. 3. Akses data secara bersamaan dapat menghasilkan data yang tidak sesuai. 4. Masalah keamanan data. 5. Masalah integritas data. Abstraksi data. Keunggulan DBMS adalah menyembunyikan kompleksitas dari struktur data,
Abstraksi data terdiri dari 3 tingkatan, yaitu level fisik, 2 level konseptual, 3 level view. Model data. Model data adalah sekumpulan alat untuk menggambarkan data, relasi data, semantik data, dan konsistensi batasan constraint. Macam-macam model data. Model object based logical, model record based logical, model physical data. Model object based logical yang bisa digunakan untuk menggambarkan data pada level konseptual dan view. Model ini menyederhanakan fakta agar mudah dipahami dalam perancangannya. Model objek tersebut terdiri dari beberapa model, yaitu model entity relationship atau dalam kurung R model. Model yang kedua adalah model objek atau oriented. 3 model binary. 4 model semantik data, 5 model infological, 6 model data fungsional, dan keenam tersebut adalah model yang berbasis objek yang sering digunakan ialah IR dan object oriented. Model IR ialah sebuah intensi adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek yang lain dengan sekumpulan atribut tertentu, seperti sebuah relasi yang menghubungkan beberapa entitas yang sebagai contoh, relasi push-up menghubungkan sebuah akun yang dimiliki oleh customer, seperti name, street, city, customer, push-up, nomor balance account. Model oriented. Object oriented serupa dengan IR model. Model itu terdiri dari sekumpulan objek. Objek memiliki nilai seperti atribut dan disimpan dalam instance variables. Objek menggunakan metode untuk mengoperasikan nilai di dalam instance variable. Objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama dikelompokkan dalam satu kelas, yaitu akan nama objek, number balance, instant variable, by instance atau nama metode. Model record based logical ialah model ini menyusun database dalam record-record yang tersusun dengan format tetap dari berbagai tipe data. Tipe-tipe record menentukan jumlah field atau field atribut yang tetap, dan masing-masing field tersebut panjang tetap. Modelnya antara lain model relasional, model hierarkis. Siapa itu? Model relasional yaitu menampilkan data dan relasinya dalam bentuk tabel yang masing-masing memiliki kolom dengan nama yang unik, seperti name, street, city, number, Lowry, Maple, Queens 900, Silver Note, Bronx, number 556, Silver Note, Bronx, number 647, name, Hot Goose, Street, Sid Hill, City, Brooklyn, number 801, name, Hot Goose, Street, Sid Hill, City, Brooklyn, number 647, number 900, balance 55, number 556, balance 100.000, number 647, balance-nya 1.536, number 801, balance 1.533. Model jaringan network. Data dalam model network digambarkan dengan sekumpulan records atau seperti dalam Pascal, dan relasinya ditunjukkan dengan sebuah links yang dapat dianggap sebagai pointer, seperti Lowry, Maple, Queens, Silver Note, Bronx, Hotgate, Sid Hill, Brooklyn. Model hierarkis mirip dengan model jaringan dalam hal data dan relasinya, seperti Lowry, Maple, Queens. Model data fisik digunakan untuk menggambarkan data di level yang paling rendah, terdiri dari dua macam model, yaitu model unifying, dua model frame memory. Model data fisik membahas aspek-aspek implementasi sistem basis data yang merupakan topik DBMS lanjutan. Instance dan skimmish. Instance ialah kumpulan informasi yang tersimpan dalam database pada waktu tertentu. Skimmish ialah keseluruhan desain database, seperti tip
customer, record, name, string, street string, city string, dan end. For customer ialah customer instance. Independensi data adalah kemampuan untuk memodifikasi skema di satu level tanpa mengubah skema di level selanjutnya yang lebih tinggi. Dua level independensi data. Independensi data fisik yaitu mengubah skema fisik tanpa menyebabkan program aplikasi tulis ulang. Independensi data logis yaitu kemampuan mengubah skema konseptual tanpa mengharuskan program aplikasi tulis ulang. Independensi data logis lebih sulit dicapai daripada independensi fisik karena program aplikasi sangat tergantung dengan struktur logika data yang diakses. Bahasa basis data. DBMS merupakan perantaraan user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam satu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS, yaitu contoh SQL Database Query DSP. Bahasa database dibagi dalam bentuk data definition language atau DDL, atau data manipulation language DML. Bahasa basis data ialah data definition language, ialah DDL digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, atau menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kombinasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus atau kamus data yang disebut dengan data dictionary. Data dictionary ialah merupakan metadata atau superdata, yaitu dan bisa mendeskripsikan data yang sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum satu file yang data yang sesungguhnya diakses. Data definition language atau DDL. Sebuah skema database dibuat berdasarkan sebuah definisi yang diekspresikan dalam sebuah bahasa khusus yang disebut dengan data definition language DDL. Hasil kompilasi DDL dapat berupa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut data dictionary atau data directory. Data directory merupakan sebuah file yang berisi metadata. Itu data maksudnya data akan dipersiapkan validasi sebelum data dibaca atau dimodifikasi di dalam sistem database. Data manipulation language, yaitu manipulasi data berarti in retrieval, mengambil informasi dari database. Insertion, menambahkan data baru ke database, atau deletion, menghapus data dari database. Modification atau mengubah data dalam database. DML terdiri dari dua jenis, yaitu prosedural, yaitu DML meminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Non-prosedural, yaitu DML meminta user untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa menjelaskan cara mendapatkannya. Database Manager adalah modul yang menyediakan interface antara level rendah dan data yang disimpan di database dengan program aplikasi dan query. Tugas Database Manager adalah berinteraksi dengan File Manager, menjaga integritas dan keamanan data, backup dan recovery, mengendalikan konsistensi dan kurasi data. Database administrator adalah seorang yang bertugas mengendalikan data dan program untuk mengaksesnya. Tugas DBA ialah mendefinisikan skema database, 2 mendefinisikan metode untuk mengakses data dan struktur penyimpanannya, 3 memodifikasi fisik penyimpanan dan skema data, 4 memberikan otorisasi hak akses data atau granting, 5 menentukan integritas constraints. Database user ialah pengguna database terdiri 4 kelompok, yaitu application programmer, sophisticated user, specialized user, atau naive user. Struktur sistem keseluruhan. Komponen sistem database yaitu file manager yang bisa mengelola alokasi space di dalam media penyimpanan atau HD. 2 database manager, yaitu yang bisa menyediakan interface untuk menuliskan query dan program aplikasi ke level rendah penyimpanan data. 3 query processor, yang yaitu menerjemahkan kalimat dalam query menjadi instruksi bahasa level rendah. 4 DML per compile. 5 DDL compile. Konsep dasar dari database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional atau organisasi perusahaan yang diorganisir atau dikelola dari
dari simpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem database adalah suatu sistem penyusunan pengolahan rekor-rekor dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kemudian proses pengambilan keputusan. Komponen dasar dari sistem database. Dapat 4 komponen pokok dari sistem database. Data dengan ciri spesimen secara terintegrasi interface. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi. Berundanya gitu, otos tangan dulu. Gini. Pak Fatra dhisik ta, aku satu nih. Enggak usah ya, Om. Iya. Enggak usah deh ya. Ya wis kok. Kuwet no. Melayu ya. Hati-hati iki yo. Komponen dasar dari sistem database. Terdapat 4 komponen pokok dari sistem database. Itu data dengan ciri-ciri, data disimpan secara terintegrasi, terintegrated, yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundans. Bahwa data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared, yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Perangkat keras hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa peralatan untuk penyimpanan misalnya disk, drum, atau tab. 2 peralatan input dan output, 3 peralatan komunikasi data dan lain-lain. Perangkat lunak software yaitu berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik. Pada database dapat berupa database manajemen sistem, 2 program-program aplikasi dan prosedur. Pemakai user terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu 1 database administrator atau DBA atau orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. 2 programmer atau orang tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. 3 end user atau orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Data pada database dan hubungannya ada 3 jenis, yaitu pada data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan dalam database. 2 data masukan input data-data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input keyboard yang dapat berupa data operasional. 3 data keluaran output data berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Keuntungan pemakaian sistem database: terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi, terpeliharanya keselarasan data. Data dapat dipakai secara bersama-sama. 4 memudahkan penerapan standarisasi. 5 memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. 6 terpeliharanya integritas data. 7 terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kegunaan data dari setiap aplikasi. 8 program data independence. Kerugian pemakaian sistem database yaitu mahal dalam implementasinya, 2 rumit atau kompleks, 3 penanganan proses recovery dan bug sulit, 4 kerusakan pada sistem base data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Istilah-istilah yang dipergunakan dalam sistem basis data enterprise yaitu suatu bentuk organisasi, contoh sekolah data mahasiswa atau rumah sakit, data pasien rumah sakit. 2. B. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya, contoh bidang administrasi siswa yaitu entitas mahasiswa buku, bidang kesehatan entitas pasien dokter obat. Tapi enggak aku rumus atribut file yaitu setiap entitasnya atribut atau suatu sebuah untuk mewakili suatu entitas, contoh entitas siswa file name nama siswa alamat lain, entity nasabah file nasabah nama nasabah. Data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut, contoh atribut nama karyawan, institusional, budiman, dan record tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap, contoh record mahasiswa name yaitu kumpulan record jenis yang mempunyai panjang elemen sama atribut yang sama namun berbeda data value. Elemen data itu dikenal secara unik menginterpretasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Sekian dari saya.
Nggak ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak dimasak bagus.